warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Achilles, berasal dari SMP Negeri 1 Undulaku. Saya akan menceritakan tentang kisah rakyat yang berjudul Kongga Aha, asal-usul Sungai Lame Kongga. Alkisah, di sebuah negeri bernama Une Napo, ada seekor burung raksasa yang hidup di pegunungan Watu Kila. Burung itu kerap mendatangi ladang milik warga, makan habis tanaman dan bahkan ternak milik warga. Jika bukan ternak, maka manusialah yang akan ia mangsa. Orang-orang menyebutnya burung Kongga. Di negeri itu tinggallah Wasasi, perempuan sakti mandraguna. Ia mendapat laporan dari salah satu Tonomotuo. Tetua adat itu menceritakan apa yang dialami para penduduk. Mendengar laporan itu, Wasasi segera bertindak. Ia mendabuh tawa-tawano, gong sakti miliknya. Bunyi gong itu pertanda agar para Tonomotuo berkumpul karena ada sesuatu yang penting dan genting. Setelah gong ditabuh, berkumpullah para Tonomotuo bersama Wasasi. Wasasi menceritakan persoalan yang tadi. Mereka pun bermusyawarah. Mereka membicarakan bagaimana mengatasi keadaan itu. Sebelumnya, Wasasi pernah bertemu dengan dua orang bersaudara dewa yang turun dari kayangan. Mereka berdua turun menggunakan sarung sakti, Toloa Sarungga. Mereka adalah manusia keturunan dewa, Sangia. Sang adik adalah laki-laki yang bernama Larumbalangi dan kakak perempuannya bernama Wekoila. Mereka turun dari atas bukit di tengah-tengah hutan. Bukit itu dikenal dengan nama Bukit Kolumba. Wasasi sangat yakin bahwa Larumbalangi lah yang dapat menyelesaikan masalah di negeri mereka. Mereka harus menemui Larumbalangi. Itulah hasil musyawarah antara para Tonomotuo dan Wasasi. Alangkah terkejutnya mereka saat ternyata di tempat turunnya Larumbalangi dan Wekoila terdapat sebuah istana. Istana bertata perak. Disitulah tempat kediaman Larumbalangi dan Wekoila. Wasasi ditunjuk sebagai Sorombondu, juru bicara. Ia mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada Larumbalangi. Kami sudah tak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Lama-kelamaan, bukan hanya ladang dan ternak milik keluarga yang akan habis dimangsa. Kami pun akan dimangsa Kongga. Larumbalangi menyampaikan cara mengatasi keadaan itu. Ia memerintahkan masyarakat Une Napo agar membuat osungga, bambu runcing. Di ujung bambu itu akan ditempelkan racun yang sangat mematikan. Ribuan bambu itu akan ditancapkan secara melingkar di sebuah padang yang luas. Wahai masyarakat Une Napo, kami memerlukan seorang manusia dan seekor kerbau. Itulah yang akan menarik perhatian Kongga, kata Larumbalangi. Kerbau mungkin saja bukan masalah. Kira-kira siapa yang ingin mendampingi kerbau? Suasana menjadi hening mendengar pernyataan dari Larumbalangi. Akhirnya, seorang anak muda datang menyampaikan kesiapannya untuk mendampingi kerbau. Saya Lasiarara, saya siap menjadi pendamping kerbau. Demi negeriku, aku siap mempertaruhkan nyawaku. Anak muda itu kemudian diberi gelar Tasahea, pendekar bercahaya karena keberaniannya. Apalah arti nyawaku jika dapat menyelamatkan beribu orang dan negeri yang kucintai ini. Tekad Tasahea membuat siapapun berdecak kagum. Seluruh masyarakat Une Napo bahu-membahu mempersiapkan pertarungan melawan Kongga. Bambu runcing disiapkan oleh para lelaki dan perempuan mempersiapkan perbekalan untuk para kesatria itu. Sebuah pohon paling tinggi disiapkan untuk Larumbalangi dekat tempat menjembak Kongga. Ketika matahari mulai meninggi, semua mempersiapkan diri. Tasahea masuk ke dalam kurungan bersama seekor kerbau.
Larung Balangi berdiri di atas dahan pohon paling tinggi. Wasasi dan rakyat Unanepo bersiap dengan bambu runcing masing-masing. Perempuan dan anak-anak bersembunyi di tempat yang aman. Suasana menjadi hening untuk sesaat. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Bayangan kongga yang amat besar menutupi sinar matahari di negeri itu. Disitulah Larung Balangi berseru dengan suara yang lantang. Ia memerintahkan agar memukul semua alat bunyi-bunyian. Ting 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 ting. Burung kongga pun memekik keras. Ah! Ia memekik tajam ke arah Tasahea. Namun sebelum ia dapat menggapai Tasahea, sayapnya terkoyak oleh ribuan bambu yang mengelilingi Tasahea. Burung itu pun semakin membabi buta menyerang Tasahea. Hiat! Tombak Tasahea berkelabat-kelabat menangkis serangan kongga. Akhirnya satu tusukan mengenai tepat di jantung kongga. Burung yang kesakitan itu pun menarik diri. Ia tampak terbang menjauh. Namun ia kembali lagi. Serangannya kali ini lebih ganas dari sebelumnya. Tasahea pun melakukan perlawanan lagi. Pada waktu yang bersamaan, Larung Balangi turun dari atas pohon. 2 tusukan keris saktinya mengenai mata kongga. Ribuan bambu runcing menghujani tubuh kongga. Burung itu pun tampak oleng. Kongga akhirnya terbang menjauh. Ia terbang melewati beberapa wilayah di negeri Unanepo, seperti Pumala, Kolono, Malili, Ululako, Wolasi, Asera, Lanowulu, Amesiu, dan Gunung Mandoke. Kemudian kongga itu terjatuh di sebuah hulu sungai, dan sungai itu dinamakan Sungai Lame Kongga. Masyarakat merayakan kemenangan dengan berteriak, "Hidup Larung Balangi, hidup pemimpin baru." Setelah melawan Kongga, para Tono Motuo bersepakat untuk menyatukan wilayah mereka menjadi suatu kerajaan yang luas. Kerajaan itu diberi nama Kerajaan Mekongga, sesuai dengan nama burung yang mereka kalahkan. Larung Balangi pun ditunjuk sebagai raja, Wasasi sebagai penasihat kerajaan, dan karena keberaniannya, Tasahea diangkat menjadi panglima perang Tamalatu. Setiap tahun kerajaan Mekongga merayakan acara Munahun Dau atau memasak tahunan sebagai tanda syukur keberhasilan mereka. Setelah lebih 1 minggu, burung kongga yang jatuh di hulu sungai pun mulai membusuk. Muncullah bencana besar bagi rakyat Unanepo. Air sungai menyebabkan penyakit gatal-gatal, diare, dan banyak penyakit lain. Sang raja pun menghimbau masyarakat untuk mengadakan Mosehe Wonua, penyucian negeri. Mereka berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Tanah Mekongga pun diguyur hujan selama 7 hari 7 malam. Hei, lihat, bangkai kongga hanyut ke laut. Teriak seorang warga menyadarkan warga lain. Namun sampai di laut, tubuh kongga menghantam tepian sungai. Tepian sungai pun terkikis oleh sungai Lame Kongga pun terkikis. Ukurannya menjadi lebih lebar daripada sebelumnya. Bencana pun berakhir. Larung Balangi menjadi raja yang sangat dicintai rakyatnya karena kearifan dan budi pekertinya. Namun Larung Balangi menghilang dari negeri itu setelah selesai masa tugasnya. Masyarakat pun bersedih. Hingga suatu hari turunlah seorang laki-laki dari kayangan. "Aku adalah Sangia Lakononggu, putra Raja Larung Balangi. Aku pengganti raja yang kalian cintai." Sejak saat itulah Raja Lakononggu memerintah di negeri Mekongga. Nah, itu tadi cerita rakyat yang berjudul Kongga Aha, asal-usul Sungai Lame Kongga. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini, yaitu rasa cinta tanah air, berani membela kebenaran, sifat rendah hati, jujur dan amanah, musyawarah sebelum mengambil keputusan, bergotong royong dalam menyelesaikan masalah, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Teman-teman, jangan lupa dukung saya ya.
Salam Mepokoaso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.